Anda lumpuh, bukan lumpuh secara fisik loh ya, tapi lumpuh secara psikis. Itulah mental block Anda. Welcome to channel Come John Mastermind, channel mindset dan alam bawah sadar. Nah teman-teman, definisi dari mental block. Ya, apa sih definisi simple dari mental block? Jadi mental block adalah hambatan mental ya dari sisi psikis yang membatasi sehingga kita tidak berdaya. Ya, jadi hambatan mental dari sisi psikis yang membatasi sehingga kita tidak berdaya. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas ya, kita pakai dua kisah ya. Kisah yang pertama adalah kaki gajah yang dirantai. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya kisahnya ya. Jadi ada seekor gajah kecil ya, kakinya itu dirantai besi, diikatkan di tiang. Ya, gajah kecil ini kan masih aktif-aktifnya tuh teman-teman. Pada saat dia melihat ada kawanan gajah lainnya di depan dia ya, dia itu menerjang, antusias gitu, ingin ikut bermain. Tapi ketahan sama rantainya. Ya. Pada saat dia melihat, wah, ada makanan ya, makanan mau diberikan ke dia gitu kan. Dia gembira, dia berusaha menyambut makanan itu, lagi-lagi ketahan kakinya oleh rantai besi. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Mau bermain ketahan rantai, mau menyambut makanan ketahan rantai, sampai akhirnya apa? Akhirnya gajah kecil ini lelah sendiri, capek sendiri. Ya udahlah, ketahan terus ya. Jadi dia hanya berjalan maksimum sepanjang tali rantai itu. Oke, akhirnya gajah ini beranjak dewasa ya, tumbuh besar, dan rantai besinya dilepaskan dan digantikan dengan tali tambang teman-teman. Ya, tali tambangnya bukan yang tebal ya, tapi yang cuma sebesar kabel aja teman-teman. Diikatkan di kakinya, lalu dipancangkan di tiang. Guess what teman-teman? Gajah ini tidak melarikan diri. Ya. Bahkan dia berjalan sepanjang tali itu aja teman-teman, maksimumnya. Ya. Waktu masih kecil kan panjangnya kurang lebih segitu. Ya, sekarang dia sudah besar ya badannya dan berjalannya juga maksimum sepanjang tali itu aja teman-teman. Ya, tidak lebih. Ya, teman-teman, gajah tubuhnya besar. Ya. Berbeda dengan saat dia kecil dulu. Sekarang rantai besi itu pun sudah diganti jadi tali biasa, teman-teman. Ya. Sangat mudah sekali bagi gajah untuk melepaskan diri dari tali ini harusnya. Tapi mengapa tidak? Karena gajah sudah terbelenggu. Ya, gajah ini sudah terjebak keyakinannya bahwa rantai di kakinya itu sudah menyatu dengan tubuhnya dan sukar dilepaskan sampai kapanpun. Nah, kisah yang kedua teman-teman ya, belalang di dalam kotak. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar juga kisahnya. Jadi belalang itu adalah salah satu hewan yang lompatannya itu terhebat di dunia. Belalang bisa melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya teman-teman. Atau setara dengan satu lapangan basket bagi manusia. Bayangkan. Ya, belalang juga bisa terbang sangat jauh. Jadi kisahnya gini. Belalang liar ya, ditangkap lalu dimasukkan ke dalam kotak teman-teman. Ya, kotak ini tingginya 30 cm. Ada tutupnya. Jadi kan belalang lompat-lompat tuh di dalam ya. Pada saat dia melompat, dia terbentur. Terbentur kotak. Turun lagi. Lompat lagi, terbentur lagi. Lompat lagi, terbentur lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya belalang melompat hanya setinggi batas tutupnya aja. Setinggi kotak itu 30 cm teman-teman. Ya. Setelah beberapa lama, akhirnya kotaknya dibuka. Belalangnya dilepaskan kembali ke alam bebas teman-teman. Ya. Guess what teman-teman? Belalang ini hanya melompat setinggi 30 cm. Padahal sudah tidak ada kotak. Ya, tapi itulah yang diyakini oleh belalang, bahwa selalu ada pembatas di atasnya sehingga dia hanya bisa melompat setinggi itu. Nah, dari dua kisah ini ya, kurang lebih cukup jelas tentang mental block. Lalu John, gimana sih ciri-ciri mental block itu? Contoh nyatanya itu seperti apa? Dan gimana cara mengatasi mental block? How? Bersambung ke mental block part yang kedua ya teman-teman ya. Jangan lewatkan. Oke, bagi yang senang dengan mindset dan alam bawah sadar, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Selalu like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di mental block part yang kedua teman-teman. Jangan lewatkan. Stay tune. Bye. Speed up.